Nah, buka bersama dengan saya dalam kitab Yosua, pasal yang pertama, kita melihat bersama-sama daripada ayat yang ke-9. Nah, kita tahu bahwa ada satu serangkaian perjalanan orang-orang Israel dari tanah Mesir untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan kita tahu bahwa halangan yang mereka alami itu bukan halangan yang sangat kecil. Satu, halangan itu terdiri daripada alam. Kemudian mereka nggak punya pengalaman. Dan kemudian yang ketiga kita tahu bahwa banyak sekali musuh-musuh yang menginginkan kehancuran mereka. Namun sekalian mari kita lihat apa kata firman Tuhan pada waktu mereka tengah menghadapi kesukaran dan tantangan-tantangan yang sangat besar. Yosua pasal yang pertama kita melihat bersama-sama daripada ayat yang ke-9. Di sini firman Tuhan berkata kepada kita, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ada amin gak? Nah, saya percaya bahwa ada satu pengalaman yang sangat menarik yang kita dapat belajar dari seorang yang namanya pernah tertulis di dalam sejarah Alkitab kita, namanya Yosua. Nah, ada satu hal yang waktu itu membuat dia sebagai seorang manusia tentunya hatinya menjadi kecut gitu ya, menjadi takut. Karena apa? Ada satu tembok yang sangat besar sekali yang menghalangi perjalanan mereka, dan namanya kita tahu bahwa tembok Yeriko. Alkitab kita menuliskan bahwa tembok Yeriko ini saking besarnya pada waktu itu kereta perang tentunya itu dapat melewati tembok itu, ada berpas-pasan pun bisa. Nah, dari sana kita dapat melihat bahwa kota Yeriko ini dikelilingi suatu tembok yang sangat kuat dan tentunya juga sangat kokoh. Nah, ada satu keraguan sebagai seorang manusia, saya percaya bahwa Yosua juga ragu. Namun ada banyak hal yang sangat dapat kita pelajari dari pengalaman-pengalaman ini, bahwa ternyata di tengah-tengah kekalutannya ada satu kunjungan daripada Tuhan, ada satu lawatan daripada Tuhan. Dan di sana pada waktu itu justru Tuhan berkata, jangan takut. Nah, oleh karena itu pada waktu kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita terjemahkan sekarang pada kehidupan Anda sekalian pada hari ini. Nah, hal-hal yang dapat membuat kita menjadi berani untuk melihat masa depan, atau pada topik hari ini kita angkat yaitu menjadi optimis. Ada beberapa tips atau beberapa poin yang saya ingin bahas bersama dengan Anda. Nomor satu, mari kita lihat, yaitu tentunya firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang setia kepada perkara yang kecil, dan Tuhan Yesus berkata, maka engkau nantinya akan dipercaya kepada hal-hal yang besar. Ada amin nggak? Yes. Nah, setia kepada hal yang kecil ini tentunya nggak gampang loh. Ya, betul nggak? Nah, berbicara kepada Anda, di sini saya melihat ada banyak orang-orang yang dari berbagai macam latar belakang. Ada hamba Tuhan, ada orang-orang yang mahasiswa, ya, ada pengusaha muda, gitu, ada keluarga muda, ada hamba Tuhan juga yang istilahnya menghadapi masa-masa misalnya masa pensiun dan yang lain-lain. Nah, di sini kita tentunya harus setia kepada hal yang kecil. Pada waktu kita setia kepada hal yang kecil, maka yang terjadi apa? Kita akan mahir dalam hal itu. Ada amin nggak? Amin. Nah, di sini Tuhan berjanji kepada kita, pada waktu kamu sudah setia, kita dapat melihat bagaimana dua orang narasumber yang ditampilkan pada malam hari ini, mereka nggak tiba-tiba muncul menjadi orang besar. Ada amin nggak? Ya. Tetapi dari kesetiaan mereka itu kemudian menghasilkan ada satu track record yang sangat bagus sekali, yang sangat menarik, dan kemudian pada waktu akhirnya Tuhan membukakan kesempatan yang besar, mereka siap. Ada amin? Siapa mau dipakai oleh Tuhan untuk meraih masa depan yang gilang gemilang? Ada amin? Ya, kita berikan dulu kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, ternyata kemahiran ini diperlukan juga untuk kita mengerti, untuk menjadi mahir secara rohani. Nah, poin yang kedua ini saya berkata bahwa kita harus mengerti apa yang Tuhan katakan. Sama seperti Yosua. Yosua menjadi orang yang begitu peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, pada waktu akhirnya dia menerima satu mandat daripada Tuhan, ada satu kata-kata rema yang membuat akhirnya dia begitu berani. Nah, ini yang menjadi prinsip kehidupan saya. Saya percaya sekali bahwa ada satu kata rema dari Tuhan, satu saja. Hal ini akan membuat saya seumur hidup untuk menyelesaikannya. Atau bahkan ada beberapa orang yang berkata bahwa satu kata rema daripada Tuhan ini diperlukan bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Jadi pegang baik-baik pada waktu Anda mulai mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Masalah menjadi seorang politikus itu satu hal. Menjadi seorang pengusaha besar ini satu hal. Menjadi seorang artis yang sangat terkenal ini satu hal. Tetapi kita mesti ingat bahwa yang memberkati
atau mengizinkan Anda untuk akan masuk ke posisi itu bukan usahamu. Ada amin nggak? Tetapi karena adanya kehendak Tuhan yang ingin menempatkan Anda untuk masuk di dalam arena itu, dalam gunung itu. Ada amin ya? Jadi pada waktu kita menjadi mahir dan mengerti mempunyai hubungan yang manis dan intim dengan Tuhan, kita setia dengan membaca apa yang firman Tuhan katakan hari demi hari dan mengerti dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan kehendaki dan bicarakan kepada kita, maka saya percaya Tuhan akan memberikan ada rahasia-rahasia yang sangat luar biasa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ada amin. Amin. Betapa baiknya, betapa luar biasanya pada waktu Tuhan itu berbicara langsung kepada kita dan kita peka kepada apa yang menjadi kehendaknya. Nomor 3, kita tahu bahwa ada tembok Yeriko yang sangat besar. Nah, ini berbicara apa nih? Dalam kehidupan kita ada banyak tantangan, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah politik, masalah kemacetan kalau kita tinggal di kota Jakarta, ya, masalah ditolak orang kalau Anda menjual sesuatu. Nah, ini saya percaya bahwa gunakan kesukaran-kesukaran atau masalah-masalah tantangan-tantangan kehidupan yang Anda alami pada saat ini untuk bahkan menjadi lecutan yang lebih baik untuk Anda bahkan meraih, membuktikan bahwa hal itu pasti akan bisa Anda lakukan. Yang percaya katakan amin. Amin. Sehingga pada waktu Anda menjadikan itu sebagai satu lecutan dan Anda tidak menyerah, maka saya percaya ini adalah satu kesempatan yang baik, bahkan menjadi satu batu-batu yang bahkan kalau kita lihat penyertaan Tuhan selalu nyata, ini akan menjadi satu batu stepping stone untuk akhirnya Anda bisa meraih posisi yang lebih tinggi. Ada amin? Nah, kemudian yang juga dilakukan oleh Yosua adalah dia jangan lupa bahwa Yosua belajar dari seseorang yang bernama Musa. Amin, ya. Artinya apa? Dalam kehidupan ini kita perlu banget untuk memiliki seorang mentor. Memiliki seorang mentor atau memiliki seorang kakak rohani atau memiliki seorang bapak rohani atau ibu rohani itu sangat berarti sekali buat kehidupan kita karena mereka dapat mengingatkan kita, mereka menjadi orang-orang yang bahkan berani menegur pada waktu kita mulai menunjukkan ada indikasi-indikasi hal yang tidak baik. Nah, maka pada waktu mereka menegur kita atau bahkan kita melihat bagaimana mereka di dalam perjuangan kehidupnya meraih apa yang Tuhan percayakan kepada mereka, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan dapat pakai mereka untuk bahkan memberikan strategi-strategi khusus dan saya percaya peperangan itu dapat dimenangkan dengan strategi yang benar. Yang percaya katakan amin. Ini yang terakhir. Yosua adalah seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Selalu mau untuk upgrade yourself. Selalu mau untuk belajar, untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Baca artikel misalnya, mengerti apa yang terjadi di dunia ini. Kemudian membaca firman Tuhan, membaca artikel, perkaya kehidupan Anda dengan misalnya membaca buku-buku yang benar. Misalnya ada buku-buku rohani, buku-buku daripada hamba Tuhan. Dan kemudian miliki juga kehidupan sosial yang sehat. Maka saya percaya pada waktu Anda melakukan ini semua dengan baik, sekarang terpulang daripada Anda. Apakah Anda menjadi generasi yang optimis atau tidak optimis? Kalau pilihan di tangan Anda, yang mana Anda yang mau? Saya percaya kalau Anda orang yang mendengarkan apa yang episode ini sudah jabarkan, alangkah luar biasanya. Tuhan punya rencana yang sangat besar. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Anda diberkati dengan acara ini? Haleluya. Mau kita berdoa bersama-sama? Mari kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, ini adalah anak-anak-Mu, para generasi optimis. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Dan kami bersyukur bahwa Engkau berkata, kemanapun kami pergi, Engkau ada di sana bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang berlimpah buat kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Mereka yang menghadapi kesukaran demi kesukaran. Mereka yang berpikir untuk bahkan menyerah. Atau bukan cuma itu, maka mereka bahkan yang berpikir untuk mengakhiri hidup mereka. Biarlah melalui episode ini, melalui hal tayangan-tayangan ini Tuhan, mereka Tuhan akan mendengarkan suara-Mu dan mereka akan membatalkan niat buruk mereka. Dan bahkan mereka akan berani Tuhan untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Melepaskan damai sejahtera Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah seperti apa yang firman Tuhan katakan dan digenapi dalam kehidupan-Mu. Apapun yang kau hadapi, kemanapun kau pergi, Tuhan ada di sana bersama dengan engkau. Terima berkat ini, terima kemurahan-Nya. Dan untuk setiap pemirsa sekalian atau setiap jemaat yang ada di Storehouse, biarlah engkau boleh bangkit berdiri. Dan saat ini biarlah engkau boleh diutus untuk pulang. Pulanglah jemaat sekalian ke tempat di mana engkau berasal. Bawalah benih kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini engkau terimalah berkat. Aku melepaskan berkat dan perkenanan di dalam nama Bapa
melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dan manis dalam Roh Kudus-Nya. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa engkau akan naik dan tidak akan turun. Amin. Dan bahkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Apapun yang kau kerjakan, selama engkau dengan sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan katakan, dan bahkan engkau dengan setia mengerjakannya, Tuhan lebih daripada sanggup membuat engkau menjadi orang yang berhasil. Amin. Dan berbuah besar untuk kemuliaan namanya. Amin. Yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan Amin. amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.